Halo semuanya, kembali di My PHP Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang keuntungan menggunakan video daripada menggunakan fungsi spesifik dari vendor database tertentu. Misalnya, kalau kalian menggunakan MySQL, biasanya kalian akan menggunakan MySQL Connect, kemudian MySQL Query. Salah satu keuntungan video adalah kalian bisa mengganti tipe database yang kalian gunakan dengan hanya melakukan sedikit perubahan kode. Nah, di tutorial sebelumnya, kita sudah memiliki tutorial untuk menghapus data dengan checkbox dan juga bisa menambahkan data siswa. Nah, tutorial ini menggunakan database MySQL. Database-nya ada di sini, yaitu MySQL, dengan satu tabel siswa, yaitu yang berisi ID, NIS, nama, jenis, kelamin, dan tanggal lahir. Nah, di tutorial kali ini kita akan mencoba menggunakan satu database lagi, yaitu PostgreSQL. Nah, apa itu Postgres? Kalian bisa kunjungi postgresql.org ya. Jika ada pertanyaan tentang Postgres, jangan ragu-ragu bertanya di kolom komentar. Di tutorial ini saya menggunakan Docker. Di sini saya sudah memiliki PHP dan juga database. Database ini adalah database MySQL ya. Kemudian saya tambahkan satu database Postgres ya. Kemudian saya menggunakan adminer biar bisa memproses dua database ini. Sekarang kita akan buka halaman adminer yang lagi satunya untuk melakukan koneksi ke Postgres. Ini PostgreSQL. Nah, nama servernya adalah Postgres. Kemudian username-nya adalah yang ini ya. Kemudian passwordnya, database-nya adalah tutorial. Kita akan buat satu tabel lagi, siswa ya. ID tipenya integer, dia atau increment, kemudian ada NIS ya. Nah, di sini kalian bisa melihat tipe datanya ada karakter varying, tidak ada varchar seperti di MySQL. Nah, persamaannya dengan varchar di sini adalah karakter varying. Di sini 10 ya, sama 10 di sini. Kemudian ada nama juga karakter varying. Kemudian ada di sini jenis kelamin. Kemudian ada tanggal lahir tipe needed. Nah, kemudian kita simpan di sini. Sekarang, perubahan yang kita lakukan hanya di file koneksi. Nah, di file koneksi ini, kita menggunakan MySQL. Nah, kita ganti ini menjadi PGSQL. PG artinya Postgres SQL ya. Kemudian hostnya, kita ganti sesuai dengan yang di Docker Compose-nya yang ini. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang Docker, kalian bisa ikuti tutorial tentang Docker. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Balik lagi ke sini, kita ganti jadi Postgres. Nah, username dan ininya sama ya. Nah, coba kita jalankan sekarang. Kita refresh, maka terjadi error seperti ini. Dibilang dia could not find wrapper. Nah, ini karena secara default driver dari PDO itu tidak terinstall, maka kita perlu melakukan instalasinya dan juga di-enable. Saya menggunakan Docker di sini, maka saya cukup sederhana, saya bisa menjalankan cara ini ya. Kemudian pertama saya install libtab, kemudian install ini. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan instalasi seperti XAMPP, biasanya bisa langsung di-enable. Nah, kemudian juga saya install ini dan juga PDO PSQL-nya. Nah, coba kita jalankan ini. Kita lakukan build dulu PHP-nya. Build-nya sudah selesai. Kemudian kita jalankan kembali. Tunggu beberapa saat. Dan sekarang kita coba akses. Di sini, maka kalian bisa lihat langsung bisa dieksekusi. Nah, kode kita di index ini. Kalau kalian lihat, kode kita di index ini adalah menggunakan PDO. Ya, kemudian di sini kalian bisa lihat video prepare select bintang kemudian execute. Tidak ada perubahan kode, ini adalah connect ke database Postgres. Seperti kalian lihat di sini tidak ada datanya. Nah, kalau saya tambahkan di sini tambah lagi misalnya 002 banyak echo gitu ya, laki-laki kemudian lahirnya bulan ini kita simpan. Nah, kalau kita lihat sekarang ke database-nya ada echo di sini. Kemudian kalau kita buka lagi, maka ada echo juga di sini. Nah, kalau kita balik ke database MySQL tadi, seperti kalian lihat, kita tidak perlu melakukan perubahan kode. Ini saya balikkan lagi ke Postgres, tidak perlu melakukan perubahan. Tapi di dalam Postgres perlu kalian perhatikan penggunaan
kolom ya. Jadi kalau saya rubah ini kolomnya, misalnya niche-nya ini menjadi huruf besar ya. Kemudian saya execute comment seperti ini. Select from siswa. Nah, ini saya misalnya saya mau niche dan namanya. Nah, kalau saya execute ini, kalian bisa lihat, tidak ada kolom niche. Maka oleh itu, ini perlu di quote seperti ini. Dia berbeda dengan di SQL ya. Di SQL, kalau misalnya di SQL ini, saya ganti di sini. Nah, ini saya login dulu. Ini saya ganti. Ini jadi niche. Saya simpan. Kalau saya lakukan SQL seperti tadi, select niche from siswa, maka dia akan berhasil. Nah, kalau kita balikkan dulu kode kita ke SQL, nah maka di sini kita ini ganti jadi NIS, kemudian ditambah siswa juga kita ganti menjadi NIS. Nah, jadi kalau kita kodenya ini kita refresh bisa, kemudian kita tambah siswa dan 02 Adi lagi juga dan kita simpan. Ini dia tersimpan Adi ya. Nah, sekarang kalau kita switch ini ke Postgres, koneksinya, ya, kemudian kita refresh ini, dia tetap seperti biasa karena kita select bintang, tapi pada saat tambah, kalian akan melihat ini, tidak ada kolom niche ya. Jadi, kalau tidak ditambahkan quote tadi, maka Postgres akan menganggap niche ini adalah huruf kecil semuanya. Maka, kita perlu lakukan perubahan sedikit. Di sini, perlu ditambahkan double quote seperti ini. Kalau kita refresh ini, maka dia datanya akan tersimpan. Di sini akan ada Ayu. Keuntungan yang kedua adalah selain mengubah kode yang sederhana sedikit seperti tadi, kalian juga memiliki prepare seperti ini yang lebih sederhana, di mana kalian bisa membuat namanya name parameter. Name parameter ini memastikan keamanan dari SQL kalian. Jadi bisa dijamin kalian tidak akan mengalami yang namanya SQL injections. Jadi ini langsung di escape walaupun kalian memasukkan single quotes atau minus-minus ya di dalam SQL itu. Dia akan tetap diproses. Saya akan contohkan misalnya seperti ini. Saya simpan. Nah ini kalau kalian lihat tidak terjadi SQL injection. Jadi tidak berhenti dia. Minus-minus ini biasanya membuat SQL itu berhenti. Gitu ya. Ini juga bisa membuat error. Sekian tutorial keuntungan dari menggunakan video. Bagi kalian yang tahu keuntungan lainnya bisa sebutkan di kolom komentar. Bagi yang ingin bertanya juga jangan ragu bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.